Nah, yang paling sering didapatkan atau bahkan dilakukan oleh Anda semua adalah kata-kata yang negatif. Halo cuaners, dari kemarin kita membahas terus tentang mindset, ya. Dan kali ini di buku saya, buku karya Dr. Ibrahim El-Fiqi, beliau seorang maestro motivator Muslim dunia, ya, dengan judul buku Terapi Berpikir Positif. Di buku ini dikatakan bahwa beberapa faktor penyebab berpikir negatif adalah program terdahulu, tidak ada tujuan yang jelas, rutinitas yang negatif, pengaruh internal, pengaruh eksternal, kehidupan masa lalu, konsentrasi yang negatif, kondisi mental yang lemah, persahabatan yang tidak baik, media informasi, termasuk konsentrasi yang negatif. Namun dari sekian banyak faktor-faktor penyebab berpikir negatif, saya bisa menyimpulkan sumber-sumber dari berpikir negatif, sumber-sumber dari mental block itu terjadi karena 3 hal. Yang pertama adalah karena informasi berupa gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak, seperti halnya film, seperti halnya tayangan-tayangan, ya. Kalau gambar tidak bergerak, tentu teman-teman sudah tahu, ya, yaitu gambar yang memang gambar-gambar negatif yang berdiam, tidak bergerak, artinya tidak berupa film. Nah, kalau teman-teman semua, cuaner semua sering nonton film-film yang negatif, sering melihat gambar-gambar yang negatif, itu akan membentuk informasi-informasi negatif kepada diri kita. Ya, maka mulai dari sekarang dan seterusnya, teman-teman belajar dan hentikan menonton dan melihat gambar-gambar film-film yang negatif. Yang kedua adalah informasi yang berupa audio. Bisa jadi lagu-lagu, ya, berupa lagu-lagu, syair-syair yang mellow, ya, itu sangat bahaya sekali dan sangat mengganggu dan menciptakan pikiran-pikiran negatif pada diri teman-teman semua. Nah, yang ketiga, dan ini paling sering ditemui dan paling sering dilakukan oleh kebanyakan orang adalah kata-kata yang negatif. Ya. Oke. Setelah dari tayangan-tayangan video, gambar yang bergerak, ya, yang kedua adalah dari syair-syair lagu. Banyak sekali kita sering mengkonsumsi syair-syair lagu yang mellow-mellow, ya. Lagu-lagu yang membuat kita semakin terhanyut dalam kesedihan. Nah, ini bahaya sekali, ya. Untung saja ya kita dapat pejuang-pejuang kita itu, untung saja lagunya itu lagu-lagu yang menyemangati, ya, lagu-lagu yang terus membuat kita semakin bergelora, ya, dulu pejuang-pejuang kita, sehingga Indonesia bisa merdeka. Coba kalau lagu-lagunya lagu-lagu yang mellow, ya, zaman-zaman perjuangan, bisa jadi kita tidak merdeka. Nah, setelah syair-syair yang paling sering dan paling didapati bahkan dilakukan oleh kita semua adalah kata-kata. Nah, ini bahaya sekali, ya. Ada bukunya bahkan khusus, ya, The Power of Words, kekuatan sebuah kata-kata. Kata-kata itu bisa memotivasi orang, kata-kata itu juga bisa membuat orang menjadi lemah. Kata-kata itu bisa membuat orang semakin semangat, semakin bergairah untuk mendapatkan atau meraih kesuksesan, tapi banyak sekali juga kata-kata yang membuat orang melemahkan. Dan kata-kata itu tidak selalu datangnya dari orang-orang yang jauh, bahkan kata-kata itu datangnya dari orang-orang yang dekat. Bisa jadi dari orang tua sendiri. Contoh misalkan kalau dari orang tua, ketika anaknya merantau, ya, kemudian anaknya mengadukan kesedihan di dunia rantaunya kepada orang tuanya, dan orang tuanya mengatakan, "Ya udah nak, pulang aja nak, kalau kesulitan di perantauan, udahlah, mendingan ngumpul aja di rumah." Nah, kalimat itu seolah-olah bagus, tapi ketika kalimat itu dimaknainya
menjadi sesuatu yang memiliki nilai kebenaran yang tinggi, maka anak yang tadinya merantau bisa kemudian pulang kampung. Dan ketika sudah pulang kampung, dia tidak ada aktivitas juga di kampungnya. Ya. Harusnya sebagai orang tua bisa memotivasinya dengan cara begini. Udahlah nak, itu hal yang biasa dalam kehidupan. Dalam kehidupan tidak harus selalu manis. Dalam kehidupan selalu ada hal-hal pahit yang harus kamu bisa hadapi. Nah, kalimat-kalimat seperti itu justru yang dibutuhkan oleh generasi muda. Kalimat-kalimat seperti itu yang dibutuhkan oleh orang-orang untuk bisa apa? Bisa fight. Ya. Banyak sekali. Atau bahkan Anda sendiri dari mulai bangun tidur udah mengatakan, aduh, kayaknya males banget deh hari ini. Kemudian Anda posting. Anda posting di media sosial. Oh, aduh, kayaknya gue males banget deh hari ini. Posting di status WA-nya. Setelah posting di status WA-nya, dikomen oleh temennya. Kenapa lu lemes banget hari ini? Iya nih, nggak tahu nih kenapa nih gue males banget hari ini. Gitu kan? Oh, ya udah lu kalau males atau lemes banget lu mendingan istirahat aja. Atau banyaklah kalimat-kalimat yang bukan memotivasi. Nah, itu juga membahayakan. Ya, ada contoh kalimat yang seperti ini. Anda boleh tes, ya. Anda boleh tes kepada satu orang. Jadi Anda ini tes ya, ini sosial eksperimen. Anda misalkan janjian berlima gitu kan. Target dari berlima orang itu target si X gitu kan, target si X. Dari 55 orang ini, ketika ketemu si X tersebut, selalu mengucapkan hal-hal yang membuat si X itu lemah, membuat si X itu malas. Contoh misalkan, ketika ketemu, bro, kenapa muka lu kayaknya pucat banget deh? Lu sakit ya? Bisa jadi si X begitu orang pertama yang mengatakan sakit ya, dia mengatakan, oh enggak, gue sehat-sehat aja. Dah, nanti orang kedua datang lagi, bro, lu lemes banget bro, sakit lu, kayaknya mata lu juga merah kayak gitu. Kemudian si X bisa saja mulai ragu. Ya sih, sedikit nggak enak badan aja gitu. Nah, orang ketiga datang lagi. Cuy, kenapa lu? Lemes banget kayak gitu, muka pucat, mata merah gitu. Si X, udah ada tiga orang nih mengatakan pucat, mata merah. Yang tadinya si X ragu, dia mulai mendapatkan data-data dan mulai jangan-jangan iya ya. Bisa jadi dia akan menjawab, iya sih, kayaknya gue tadi bangun tidur kayaknya malas banget bro, gitu kan. Capek banget emang gue, kayaknya badan gue mulai sakit-sakit. Datang lagi orang keempat, bro, lu lemas, lu sakit lu ya bro ya. Si X kemudian, iya bro, gue kayaknya sakit. Begitu orang kelima baru datang aja, si X bisa langsung mengatakan, cuy, gue sakit nih cuy. Kayaknya gue malas banget hari ini. Nah, teman-teman bisa melakukan eksperimen sosial eksperimen seperti itu. Nggak percaya silakan buktikan, ya. Dengan kesungguhan 5 orang tersebut di dalam jeda beberapa menit, gitu kan, mengatakan kepada satu orang si X tersebut, dia bisa jadi si X yang tadinya sehat akan kemudian sakit seperti bagaimana yang dikatakan oleh 5 orang ini. Dan harusnya atau sebaiknya ketika kita bertemu dengan sahabat kita yang juga justru sedang sakit, kita motivasi. Oke bro, tenang aja. Sakit itu hal yang lumrah bagi manusia. Udah kita semangat aja. Yang penting coba dulu, kalau nggak bahaya ya nggak usah diobatin dulu deh. Nah, kasih minum atau apa. Orang kedua demikian, hal positif lagi. Orang ketiga kalimat positif lagi. Orang keempat, orang kelima. Insya Allah si X yang tadinya negatif pun kondisinya akan menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang positif. Bisa dibayangkan kalau kata-kata tersebut bukan tentang sakit. Kata-kata tersebut bisa dibayangkan kalau misalkan masalah masa depannya. Contoh, satu anak, ayah ibunya mengatakan, nak, udahlah nak, kamu gak usah berpikir terlalu jauh nak. Bapak ini udah tua, bapak ini nggak sanggup membiayain kamu. Lebih baik kamu di kampung halaman saja. Nanti ikut
Pak Haji tetangga kita ikut nyangkul, gitu kan. Nah, ibunya berkata demikian juga. Iya nak, ibu juga udah sepuh nak. Nanti siapa lagi yang jagain ibu, gitu kan. Kalau kalimat itu diucapkan berulang, seorang anak yang tadinya memiliki semangat untuk meraih masa depan yang lebih tinggi, dia kemudian mengeremnya, menyimpan masa depan itu jauh-jauh dan bahkan membuang masa depan itu. Dan dia mencukupkan, mengiyakan dirinya, ya saya udah di kampung aja, nggak perlu terlalu jauh kemana-mana, nggak perlu saya sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu saya bekerja ke kota misalkan, atau nggak perlu saya memiliki impian-impian yang lebih tinggi dari sekarang. Udah, saya cukup di rumah saja karena memang tidak mampu. Cuaners, hal-hal tersebut sering terjadi di lingkungan saya pribadi. Lingkungan saya, keluarga, sahabat-sahabat saya melihat persis yang sebaya dengan saya ketika orang tuanya mengatakan kepada anaknya ketidakmampuan, ketidakberdayaan, maka anak tersebut menjadi tidak mampu dan menjadi tidak berdaya. The power of words, kekuatan sebuah kata-kata. Kata-kata akan bisa mengembangkan diri kita, kata-kata juga akan bisa membelenggu diri kita. Maka cuaners, saya mengajak kepada Anda semua, mari kita biasakan diri kita mendapat informasi, mendapat asupan-asupan dengan apa? Dengan terbiasa menonton tayangan-tayangan yang baik, dengan terbiasa mendengarkan syair-syair, lagu-lagu yang menyemangati, dengan terbiasa melakukan, mengucapkan, bahkan hanya mendengar kalimat-kalimat yang positif. Walaupun misalkan ada kalimat yang negatif, teman-teman kemudian hanya menyimpannya saja dan kemudian mengkanternya dengan kalimat-kalimat yang positif. Cuaners, saya tunggu di puncak kesuksesan. Salam cuaners, let's do it.